Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Galang Gendut, yaitu channel sharing-sharing tentang operasi mata tanam lensa. Ada banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke chat video gua yang menanyakan banyak hal tentang mekanisme operasi tanam lensa. Jadi gue udah melakukan tanam lensa itu udah cukup lama, itu udah 1 tahun lebih. Di beberapa video gue yang udah gue jelasin semuanya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang masuk juga tentang apa ini ya, tentang BPJS, memakai BPJS. Bang, kok di wilayah tertentu nggak bisa memakai BPJS? Oke, di sini akan gue jelaskan tentang BPJS. Jadi BPJS itu ya tergantung ya, gue rasa tergantung, karena gue melakukan operasi tanam lensa di kedua mata gue ini yaitu melalui BPJS ya, memang free, gue 0%, gue bayarnya 0%. Ya cuman lensa yang ditanam di mata gue ini ya lensa standar gitu. Dan kalau di daerah tertentu yang gue nggak sebutin nama daerahnya, ini nggak bisa memakai BPJS, gue nggak ngerti juga. Yang lebih berkompeten buat membahas kenapa nggak bisa itu ya dari pihak BPJS. Jadi kalau gue saranin masnya bertanya langsung aja ke kantor BPJS-nya gitu. Jelas ya. Terus lagi ada yang menanyakan tentang gimana kondisinya. Baik, kondisi mata gua masih sama seperti selesai operasi ya. Operasi yang gua kan yang dioperasi itu gue lupa ya, mata kanan atau mata kiri. Jadi kanan dulu ya kalau nggak salah ya. Kanan dulu operasi 3 minggu baru dihajar yang kiri. 3 minggu loh. 3 minggu itu kan waktu yang lama gitu. Terus rasanya gimana? Rasa setelah operasi ya jelas, penglihatan jelas, bagus, dan nggak seperti mata gue yang dulu sakit. Jadi gue ini lagi deh, gue cerita lagi kenapa gue bisa melakukan operasi tanam lensa. Oke, nah ini juga ada yang masuk nih, gue ragu-ragu katanya kan, maju mundur untuk melakukan operasi tanam lensa. Baik, jadi gini, mata manusia dan fisik manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang pada saat dia melakukan operasi tapi kok penglihatannya nggak jelas, malah ngelihat orang kok makin nggak kelihatan. Ada seperti itu. Dan di sini sih gue bukannya dokter mata, tapi beberapa banyak hal yang pernah gue tanyain tentang kejadian itu, karena pernah ada pasien yang satu rumah sakit sama gue, yang satu bareng operasi. Dia awalnya itu di kiri dia operasi tapi ngeblur dia bilang. Dan akhirnya gue tanyain sama dokter bilang ya kemungkinan itu ya bisa sembuh, cuma memang butuh proses gitu loh, butuh proses. Jadi buat teman-teman di sana yang ingin melakukan operasi tanam lensa silahkan. Tetapi bila terjadi hal-hal yang umpama kok jadi gini ya, kok jadi gitu ya, silahkan konsultasikan kembali dengan dokter spesialis mata yang mengoperasikan mata teman-teman gitu. Tanya lebih jelas, atau lebih baiknya lagi
pada saat ingin melakukan operasi tanam lensa, tanyakan lebih detail. Kalau memang memakai BPJS, jelas itu sudah pasti lensa standar yang dipakai, itu lensa biasa. Kalau teman-teman bayar, kan bayar itu ada tingkatannya, ada yang masuk di komen juga itu ada yang 35 juta katanya, ada yang 45 juta katanya. Nah kalau memang operasi berbayar, teman-teman ini harus detail nanyain yang akan ditanam itu lensanya apa, terus efek sampingnya apa, terus penglihatan gua jadinya kayak gimana ntar. Harus berani detail karena bayar ya, karena teman-teman udah ngeluarin range gitu istilahnya, jadi harus berani bertanya. Dan yang untuk pakai BPJS juga wajib bertanya juga, wajib bertanya detail gitu loh, wajib bertanya umpama ada keluhan atau apapun. Oh iya, kalau teman-teman setelah melakukan operasi tanam lensa ada keluhan, langsung harus kontrol. Umpama kontrolnya, gue kontrolnya 4 hari lagi nih, tapi keluhannya udah mulai berasa. Jangan menunggu 4 hari lagi, langsung kontrol sebelum waktu kontrol tersebut. Kan nggak bisa bang, kontrolnya gini-gini, langsung dijelaskan aja ke bagian penerimaannya gitu. Ini mata saya lagi bermasalah, kata dokternya, harus kontrol hari ini gitu. Jadi segala sesuatu itu dikomunikasikan, langsung datang ke tempat dan dikomunikasikan, paham ya? Nah, oke, balik lagi ke inti. Awal gua melaksanakan operasi tanam lensa itu, jadi gua itu driver ojek online yang mencari kehidupan di jalan, baik siang ataupun malam hari. Nah, gue punya kelemahan di mata kanan dan mata kiri. Kalau nggak salah gue lupa ya, mata kanan gue minus berapa ya, minus 9 apa minus dulu awal. Oh gini, waktu gue periksa mata di apa namanya, di apa sih, optik pinggir jalan ya dulu ya. Dulu optik pinggir jalan, bukan optik mewah ya, bukan kayak optik yang ada di mall-mall gitu, tapi yang di pinggir jalan yang apa, ruko-ruko standar gitu. Mata kanan gua 9, mata kanan gua 9, mata kiri gua 10. Awalnya 9 dan 10. Itu yang pemeriksaan terakhir, yang kacamata gua tebal banget 9 dan 10. Terus gua berinisiatif untuk datang ke puskesmas. Awalnya sih iseng nih ya. Ini awal-awal gua melakukan operasi tanam lensa. Jadi biar teman-teman yang operasi tanam lensa itu paham dengan video-video gue yang lalu. Jadi setelah gua operasi ke puskesmas, paskes ya, fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh BPJS gua, yaitu puskesmas di daerah gua. Gua melaksanakan apa namanya, pemeriksaannya di dokter umum, daftarnya di dokter umum. Iya kan, dokter umum, paham ya? Sampai di dokter umum, gue diperiksa dong, periksa keluhannya apa ya. Gue bilang, dok, mata gue kalau malam itu kena sinar pecah, bahkan kalau malam itu penglihatannya agak berkurang. Gue bilang gitu kan ke dokternya. Akhirnya dokternya itu memberi apa, surat rujukan, karena memang mata THT gitu, itu harus ada spesialisnya. Hanya dokter-dokter yang spesialis, yang memahami tentang organnya masing-masing. Paham mata ya spesialis mata, kayak hidung, kuping, tenggorokan, itu ada dokter spesialis THT gitu kan, biasa seperti itu kan. Nah ini kan dokter umum, karena di dokter umum biasanya menangani pasien-pasien yang bergejala ringan. Mata juga sebenarnya bergejala ringan, cuman
mungkin gitu, dia bukan spesialisnya. Akhirnya gue dikasihlah rujukan. Ada 3 rumah sakit yang ditawarkan oleh dokter umum tersebut, yaitu Rumah Sakit Bakti Mulia Jakarta, Pelni, dan Cipto Mangunkusumo. Akhirnya gue memilih di Bakti Mulia. Lalu singkat ceritanya gue langsung menuju ke Bakti Mulia. Sesampainya gue di Rumah Sakit Bakti Mulia, apakah langsung dioperasi di rumah sakit tersebut? Enggak. Gue harus menjalani beberapa tahap pemeriksaan, ya seperti pasien-pasien normal lainnya. Pasien normal diperiksa segala macam, terus mata gue diperiksa. Selesai diperiksa, dan itu yang meriksa bukannya dokter, tetapi para suster-suster, perawat-perawat yang notabene sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan dan diawasi langsung oleh dokter spesialis terkait. Selesai diperiksa, gue harus nunggu lagi. Saya diperiksa sama para suster dan perawat tersebut. Gue harus nunggu lagi untuk menuju ke ruangan dokternya. Nah, ngopi dulu, ngopi. Nah, gue cerita dari awal nih ya. Nah, masuk nih gue ke ruang dokternya. Nah, sampai di ruang dokternya, gue diperiksa nih. Set. Ternyata minus mata gue udah overload, alias udah gawat. Kanan gue 19, kiri gue 20. Kalau nggak salah ya, kalau gue nggak lupa ya. Pokoknya kisaran segitu antara 19 dan 20 atau 20 dan 21. Kanan 20, kiri 21. Oke. Antara segitu yang gue inget. Gue kaget. Lah kok di optik di pinggir jalan hanya 9 dan 10. Nah, gitu kan. Terus tiba-tiba kenapa jauh melonjaknya? Ternyata ya dokter menceritakan lah, karena mungkin memang alatnya kurang canggih di optik-optik pinggir jalan tersebut. Mungkin gitu lah, hanya pemeriksaan yang tidak memakai alat yang lebih canggih. Kalau rumah sakit kan canggih. Akhirnya dokter bilang ke gua, "Pak, operasi." Oke. Dari situ titik di operasinya gua. Oke, paham ya? Jadi gua memakai BPJS kesehatan itu awalnya gua memeriksakan mata gua di puskesmas. Ingat ya, memakai BPJS harus dilakukan di puskesmas, paskes dari BPJS tersebut. Nanti puskesmas dokter umum tersebut akan memberikan rujukan ke rumah sakit khusus mata, spesialis mata umpama gitu, atau ke rumah sakit lainnya yang bekerja sama dengan BPJS tersebut gitu. Tahu gua seperti itu, setahu gua ya. Oke, itu clear ya, kelar ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar itu yang masih belum paham atau yang belum menyimak video gue yang dulu, nah di sini mungkin kalau ketemu video ini nih, lu bisa tahu jadinya gitu. Terus rasanya gimana sih saat pertama kali operasi? Oke. Operasi mata tidak dilakukan dengan bius total. Ingat ya. Operasi mata yang gue rasain ya tidak dilakukan dengan bius total. Pada saat gua hari pelaksanaan atau hari eksekusi dilakukan operasi mata gua yang sebelah kiri, yang pertama, hal yang pertama dilakukan adalah para suster atau perawat itu menjelaskan detail tentang operasi mata. Nah, pantangannya apa? Umpama kalau lu di operasi mata kiri, tidur gimana? Tidur lu nggak boleh miring ke kiri. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar gua nih. Jadi kalau lu udah operasi mata yang kiri, lu jangan tidur miring ke kiri.
Ke kanan boleh gak? Boleh, cuman usahakan kalau ke kiri jelas nggak boleh ya, tapi usahakan untuk tidur terlentang. Ya, untuk tidur terlentang, tengkurap juga jangan. Nah, pada saat melaksanakan operasi, selesai operasi itu, lu juga nggak boleh ngangkat beban di atas 5 kilo, atau lu nggak usah ngangkat beban. Sampai kapan? Sampai dokter spesialis mata yang mengoperasi mata lu itu memperbolehkan lu mengangkat beban gitu. Nah, jadi lu harus bawel-bawel tuh kalau kontrol. Itu ya. Terus yang kedua lagi nih, kalau lu selesai abis operasi mata nih, yang satu nih, yang kiri, umpama kayak gue yang kiri ini, boleh kena air gak? Nggak boleh. Jadi kalau lu mandi, yang kena itu cuman batas leher ke bawah. Ke atas ini dilarang untuk kena air. Gitu loh, kena air. Sampai kapan? Sampai dokter memperbolehkan. Paham ya? Sampai dokter spesialis mata lu memperbolehkan. Waktunya berapa lama? Tergantung. Biasanya kan ada orang yang tipikal matanya diperiksa kontrol kembali itu, wah ini belum boleh kena air. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, gitu kan? Seperti itu ya, paham ya? Nah, terus yang berak gimana? Berak nih, sorry nih, berak. Kalau lu selesai operasi mata, lu nggak boleh ngeden terlalu keras, ngeden yang sampai berirama koplo, apa gitu kan? Jangan. Itu sampai kapan ya? Balik lagi ke statement yang tadi, sampai dokter menyarankan mata lu udah oke, gitu. Paham ya? Jadi kalau lu abis operasi mata, usahakan, mata gua kenapa nih? Usahakan kalau habis operasi mata itu usahakan nggak boleh angkat beban di atas 5 kilo, ya kan? Tidur nggak boleh miring, harus terlentang, ya kan? Terusnya lagi tadi gue bilang apa ya? Berak, ya. Pup, bahasa orang kayanya pup, ya. Bahasa orang kaya pup. Lu nggak boleh ngeden, jadi lu berak biasa aja, biasa bro, cuy. Lu biasa berak, cuman ya udah, nggak ada nikmatnya. Lu berak tuh nggak ada nikmatnya, cuman sekedar ngeden dikit doang, jangan terlalu ngeden parah. Nah, itu. Terus yang keempat, bersin dan batuk. Nggak boleh yang lu bersinnya wah cuy, itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena takutnya ada tekanan ke sini, kalian sama talu ada tekanan, takutnya itu bersin juga nggak boleh. Seperti itu sih yang gua alamin ya pribadi, karena dikasih saran seperti itu oleh susternya saat itu. Terus makan dan minum gimana? Bebas. Gue saat itu minum masih boleh, tapi alkohol nggak ya, alkohol nggak. Makan bebas. Apa aja boleh lu makan, kecuali racun. Itu nggak boleh. Jadi ya hal-hal kayak gitu udah gue jelasin ya. Jadi untuk berapa lamanya dari larangan-larangan tersebut yang gue di atas. Oh iya, berhubungan suami istri pun itu tidak dianjurkan atau tidak boleh dulu ya, karena berbahaya. Pada saat lu keluar, ya kan, lu keluar itu kan mengeluarkan banyak tenaga tanpa lu sadarin, kan ngeden juga tuh, wah gitu, ngeden juga kan. Nah itu juga belum boleh. Sampai kapan? Nah balik lagi, sampai dokter mata lu boleh mengizinkan, istilahnya lu bebas, jadi saat lu operasi mata, hal-hal yang lu lakukan itu ada beberapa hal istilahnya yang dipenjarakan dulu. Paham nggak? Yang dipenjarakan dulu, maksud dipenjarakan ini yang tidak diperbolehkan dulu lu lakukan sampai dokter memvonis ya udah ini bisa dilakukan gitu, atau saudara sudah sembuh. Nah itu boleh.
Intinya gini deh, kalau lu melakukan operasi tanam lensa itu banyak bertanya ke dokternya pada saat nanti lu kontrol gitu. Terus oke, gue balik lagi. Nah, operasinya kayak gimana sih gitu loh. Jadi kalau gue boleh sharing cerita, operasi tanam lensa itu yang tadi gue bilang di awal tidak memakai bius total. Enggak lu dibius, enggak. Tapi bius tetes. Jadi mata lu cuma ditetesin, kalau gue dulu cuma 2 tetes ya. Tes botolnya kalau nggak salah warnanya merah. Ditetes. Agak perih. Menunggu per sekian detik, menit ya kalau nggak salah 1 menit atau 2 menit, maju gua ke ruang operasi. Masuk ke dalam ruangan operasi. Nah, di ruangan operasi itu rasanya gimana? Di ruangan operasi itu campur aduk. Tapi ya santai aja gitu, karena punya keyakinan pengen sembuh kan. Karena kan pada saat lu memakai kacamata kan ribet bro. Kalau lu naik kendaraan bermotor, hujan, apalagi gue sebagai driver ojol. Kalau hujan, aduh, repot gitu kan. Nah, terbaringlah gue di meja operasi, ya kan. Dokter melakukan apa? Dokter membelek selaput mata gue itu yang hitam-hitam itu dibelek bro. Kelihatan gak pisaunya? Kelihatan. Rasanya sakit gak? Enggak. Cuman lu berasa kayak ada yang menyentuh aja, krek krek krek, cuman gak berasa sakit. Ada suara gitu, krek, ada. Gitu. Kanan dan kiri prosesnya hampir sama. Gitu bro ya. Operasinya semacam itulah. Jadi pada saat dioperasi itu dalam persekian detik penglihatan gue hilang, gelap. Persekian detik lagi tiba-tiba ada sedikit cahaya, sedikit lama terang banget itu cahaya. Terang, langsung ditutup sama dokter. Selesai, ditutup pakai perban, udah cabut. Prosesnya sama, kanan dan kiri mata gue seperti itu. Cuman jaraknya berbeda. Ini operasi antara kanan dan kiri ini 3 minggu ya, kemungkinan karena gue memakai BPJS dan pasiennya itu banyak. Gue berpikirnya lebih positifnya ke situ. Yang mau dioperasi itu banyak karena gue memakai jalur katarak dan kemungkinan besar dokternya bilang gue ada gejala katarak. Karena mata gue pada saat itu minusnya pun terlalu tinggi, dan minus tinggi itu bisa mengakibatkan katarak dan kebutaan. Gitu bro. Jadi jangka panjangnya sih seperti itu ya. Kalau minus tinggi jangka panjangnya itu. Jadi buat teman-teman nih yang kemarin komen di komentar, gue jelasin lagi kayak itu. Nah, selesai operasi rasanya gimana? Ya nyaman bro. Lu bisa ngelihat normal. Tapi tetap kalau gua pribadi, di mata gua pribadi menyisakan minus. Dari 21 mata kiri gua jadi minus 1, silinder 1. Kanan gua 20 minus 1, ada silinder 1. Gitu. Nah, dulu gua minus dari silinder gak ada. Tapi setelah dioperasi gua jadi ada silinder 1. Gitu. Minusnya 1. Berkurangnya sangat jauh bro. Ntar lu bro, mata gue kenapa nih? Oh merah, agak sedikit merah ya yang di sini ya. Nah gitu. Menyisakan itu aja. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan nih, teman-teman netizen yang entah itu paman, omnya atau abangnya ingin melakukan, kakaknya ingin melakukan optan lens, kalau gue bilang optam lens ya, operasi tanam lensa pada matanya, dia ragu-ragu atau gimana, ya lebih baik cari lebih banyak literatur atau cari lebih banyak info tentang operasi tanam lensa itu gimana dan efeknya seperti apa. Tapi yang gue pribadi merasakan udah setahun lebih ini, gue kemarin video yang gue udah share ke teman-teman semua ya, sampai sekarang ini gue
share kembali video ini karena banyak banget komen-komen yang masuk ke video gue, dan thank you banget yang udah like juga subscribe ke video gue. Thank you, cuma Allah yang bakal membalas kebaikan kalian. Jadi untuk share-share di komen-komen di video gue, untuk tukar pikiran di komen-komen video gue silakan. Tapi jangan lupa untuk like juga subscribe ya teman-teman semua ya. Nah gitu. Dan sekarang ini yang gue rasain, penglihatan gue sekali lagi masih normal ya, karena gue ngelihat tulisan. Dulu jarak segini gue ngeliat tulisan ke situ tuh nggak bisa. Sekarang jelas gitu kan, ngeliat angka juga jelas, angka 2, 5 gitu kan, ngeliat jelas. Tapi gue tetap, kalau umpama gue ngojol, masih tetap kacamata yang diberikan oleh dokter. Jadi setelah selesai gue pemeriksaan selanjutnya itu, dokter meresepkan kacamata. Umpama gue udah baik aja nih, udah baik, ya udah bapak pakai kacamata ya, karena masih diperiksa lagi bro. Jadi ada beberapa tahapan lagi setelah selesai operasi. Lu harus masih melakukan kontrol sampai dokter kontrol terakhir memutuskan untuk ada yang bebas tanpa kacamata, ada yang harus memakai kacamata kembali. Tetapi dengan minus yang sudah sangat-sangat kecil. Dari minus yang terlalu tinggi, model kayak gua jatuh ke minus 1. Tanpa kacamata pun lu bisa lihat. Cuman untuk jalan malamnya itu kan, kalau umpamanya minus 1 masih bisa lihat. Cuman kalau gue pakai, kalau gue pribadi ya, nggak tahu deh teman-teman yang lain yang di luaran sana, gue nggak ngerti yang melakukan tanam lensa yang minusnya turun 1 apa pakai atau enggak, apakah pakai kacamatanya atau enggak ya teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman, jangan ragu untuk melakukan operasi tanam lensa, apalagi yang berbayar gitu kan. Dan yang sudah melakukan operasi tanam lensa, lakukan kontrol dengan baik gitu kan, lakukan kontrol dengan baik. Agak bawel sedikit kepada dokter nggak masalah. Terus lakukan apa yang dilarang oleh dokter, dan lakukan apa yang dianjurkan oleh dokter. Pemakaian tetes mata, baik obat minum maupun tetes matanya, dilakukan dilakukan dengan baik, maksudnya sesuai dengan anjuran dokter atau dengan resep yang sudah diwajibkan gitu. Kayaknya itu aja dia untuk share konten ya, share konten saat ini, karena memang apa ya, sini udah nggak ada banyak sih pertanyaan-pertanyaan, tapi ya gue ulas lagi seperti itu bro gitu ya. Paham kan udah sampai di sini ya. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, gue akan coba bikin coba share video lagi ke teman-teman semuanya. Oke? Sampai ketemu lagi di video share berikutnya. Jangan lupa like juga subscribe di channel Galang Gendut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.